Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septian Yudha Prakoso dari kelas Tadris Kimia 3B. Di sini saya akan membahas tentang soal dari mata kuliah Kimia Fisika 1. Untuk soal yang pertama, Grunstein van der Waals untuk nitrogen adalah A dengan nilai 1,370, dengan B nilainya adalah 0,0387. Kemudian pertimbangkan 0,5 mol dari nitrogen dalam bejana volume 10 liter, diasumsikan suhu pada 300 derajat Kelvin. Kemudian bandingkan tekanan yang diprediksi oleh persamaan gas ideal dan persamaan van der Waals. Lalu, berapa persen kesalahan dalam menggunakan persamaan gas ideal dan bukan persamaan van der Waals? Dalam kita menjawab sebuah soal, kita selalu mulai dari yang dasar, dari awal, yaitu diketahui. Yaitu, apa saja yang diketahui dari soal tersebut? Yang diketahui adalah A dari nitrogen adalah sebesar 1,370. Kemudian B dari nitrogen adalah 0,0387. Kemudian mol dari nitrogen adalah 0,5 mol. Lalu diketahui juga volumenya adalah 10 liter. Kemudian suhunya adalah 300 derajat Kelvin. Lalu untuk R ini adalah tetapan gas sebesar 0,082. Lalu apa saja yang ditanyakan? Yang ditanya adalah persentase kesalahan. Kemudian adalah perbedaan antara tekanan kedua persamaan tersebut. Untuk penyelesaiannya, untuk yang pertama kita gunakan persamaan dalam gas keadaan ideal, yaitu dengan rumus P kali V sama dengan N dikali R dikali T. Karena kita sudah mengetahui nilai dari soal tersebut, kita dapat melakukan substitusi nilai tersebut ke dalam rumus. Kita ketahui untuk nilai V sama dengan 10, kita masukkan ke sini 10. Kemudian N sama dengan 0,5, untuk R 0,082, untuk T sebesar 300. Kemudian V-nya untuk volume kita pindah ruas sehingga menjadi dibagi. Kemudian ditemukan sebesar 1,23 atm untuk tekanan dalam gas keadaan ideal. Kemudian untuk selanjutnya adalah persamaan van der Waals. Rumus dari van der Waals ini adalah P sama dengan N dikalikan dengan R dikali T dibagi V dikali N
Kemudian untuk persamaan van der Waals yaitu P sama dengan N mol, N atau mol, kemudian dikali dengan R dikali dengan T dibagi oleh V dikurangi N dikali B, kemudian ini dikurangi oleh A dikali N kuadrat atau mol kuadrat per V kuadrat. Nah, setelah kita mengetahui rumusnya, kita dapat mensubstitusikan nilai yang telah kita ketahui dari diketahui ini, kemudian kita masukkan sehingga diperoleh nilai P. Untuk nilai N 0,5, untuk nilai R 0,082, kemudian untuk nilai T adalah 300, untuk nilai V sebesar 10, untuk nilai N 0,5, untuk nilai B nya 0,0387, kemudian dikurangi oleh nilai A sebesar 1,370, kemudian dikali oleh N kuadrat sebesar 0,5 kuadrat, kemudian dibagi oleh volume kuadrat sebesar 10 kuadrat. Ditemukan nilai sebesar 12,3 dibagi 10 min 0,019 dikurangi oleh 0,0034. Kemudian hasil dari penjumlahan di atas ditemui 12,3 per 9,981 dikurangi 0,0034, sehingga diketahui penjumlahan P sebesar 1,232 dikurangi 0,0034 sama dengan 1,228 ATM. Untuk persentase error, kita dapat menghitungnya dengan tekanan dari van der Waals dikurangi tekanan gas ideal per tekanan van der Waals. Disubstitusikan dari yang van der Waals ditemukan tadi 1,228, kemudian dikurangi oleh tekanan dari gas ideal. Diketahui bahwa tekanan dari gas ideal tadi adalah 1,23. Kita masukkan, kemudian dibagi lagi dibagi dengan tekanan van der Waals sebesar 1,228. Karena kita mencari persentase, sehingga dikalikan oleh 100%. Kemudian ditemukan nilai sebesar 0,002 per 1,228. Kita kalikan 100 lagi karena masih belum menemukan nilainya, sehingga ditemukan nilai sebesar 0,001% error. Kita lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2, soalnya adalah hitung tekanan yang diberikan oleh 0,4891 mol nitrogen dalam wadah 1 liter pada 27 derajat Celcius. Dengan menggunakan hukum gas ideal dan juga gunakan persamaan van der Waals. Lalu bandingkan hasil dari A dan B. Selalu dimulai dengan diketahui. Dari soal tadi diketahui bahwa mol dari nitrogen sama dengan 0,4891 mol. Untuk volume diketahui bahwa besar volumenya adalah 1 liter. Untuk suhu ini, karena diketahuinya masih berbentuk
berbentuk Celsius, maka harus kita rubah ke Kelvin. Sehingga 27 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. Kemudian juga diketahui nilai B dari nitrogen sama dengan 0,0387. Kemudian untuk A dari nitrogen sama dengan 1,370. Yang ditanyakan adalah tekanan menurut garis ideal, kemudian tekanan menurut van der Waals, dan C perbandingan nilai dari A dan B. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita gunakan rumus dari gas ideal, sehingga menggunakan rumus PV nRT. P kali V sama dengan N kali R kali T. Karena kita sudah mengetahui rumusnya, kita dapat melakukan substitusi nilai yang sudah kita ketahui. Untuk nilai V sama dengan 1, untuk nilai N sama dengan 0,4891 dikalikan oleh nilai R 0,082, kemudian dikalikan dengan nilai T sama dengan nilai T sebesar 300. Untuk V ini akan berpindah ruas ke kanan karena ini adalah per 1, karena semua bilangan karena bilangan jika ini dipindah ke ruas kanan tidak akan menyebabkan perubahan nilai sehingga tidak ditulis, sehingga diketahui tekanannya adalah 12,03. Kemudian yang B adalah tekanan menurut van der Waals, menggunakan persamaan van der Waals. Kita gunakan rumus P sama dengan N kali R kali T per V min N B dikurangi oleh A N kuadrat per V kuadrat. Kita substitusikan dari nilai yang sudah diketahui, maka untuk nilai N sama dengan 0,481, untuk nilai N sama dengan 0,4891 dikalikan oleh nilai R sebesar 0,082 dikalikan nilai T sebesar 300, kemudian dibagi oleh nilai V sebesar 1 dikurangi dalam kurung N dikali B. Untuk nilai N 0,4891 dikali oleh 0,0387 dikurangi, kemudian dikurangi oleh nilai dari AN kuadrat plus B kuadrat sebesar untuk nilai A 1,370 dikali oleh 0,4891 kuadrat, kemudian dibagi oleh nilai dari V sebesar 1 dikuadratkan 1 kuadrat, kemudian ditemukan nilai sebesar 12. Kemudian ditemukan dari perhitungan di atas sebesar P sama dengan 12,032 per 0,981 dikurangi 0,328 per 1, sehingga P sama dengan 12,265 dikurangi 0,328 sama dengan 11,937 TM. Untuk perbandingannya, nilai A dan nilai B adalah 12,03 dibanding 11,94. Dengan ini nilai A lebih besar tekanannya dibanding dengan nilai B dengan selisih sebesar 12,03 dikurangi 11,94 sama dengan 0,09 selisih.
Untuk soal nomor 3, dari kacamata van der Waals A, untuk kacamata van der Waals A, untuk gas H2, CO2, N2, dan CH4, perkirakan molekul mana yang menunjukkan gaya tarik antar molekul yang paling kuat. Diketahui dari tabel ini, nilai yang paling besar itu adalah CO2 sebesar 3,59, kemudian disusul oleh CH4 sebesar 2,25, kemudian disusul oleh N2 sebesar 1,39, kemudian yang terakhir adalah H2. Itu adalah urutan dari besar gaya tarik antar molekul dari yang terkuat menuju yang terendah. Kemudian untuk nomor 4, hitung suhu sebuah wadah dengan tekanan 10,76 atm yang diberikan oleh 1,502 mol CO2 dalam 3,5 liter. Nah, dihitung berdasarkan persamaan gas nyata dan gas van der Waals. Dimulai dari diketahui mol dari CO2 sama dengan 1,502. Untuk volumenya sama dengan 3,5 liter. Tekanannya di sini sudah diketahui, yaitu 10,76 atm. Nilai B dari CO2 sama dengan 0,0427, dan untuk nilai A dari CO2 sebesar 3,59. Yang ditanya adalah suhu berdasarkan persamaan van der Waals dan gas nyata. Yang pertama, kita gunakan persamaan gas nyata. Persamaan gas nyata ini adalah P sama dengan N kali R kali T per V dikurangi N kali B. Karena kita sudah mengetahui rumusnya, kita tinggal melakukan substitusi, sehingga diketahui nilai P sama dengan 10,76. Untuk nilai N nya adalah 1,502 dikalikan dengan nilai R. Ini adalah tetapan, sehingga nilainya selalu tetap 0,082, kemudian dikali T. Yang di sini yang dicari adalah suhu, sehingga belum diketahui. Kemudian nilai volumenya adalah 3,5 dikurangi dengan N kali B. Untuk nilai N nya 1,502 dan nilai B nya adalah 0,0427. Kemudian dari perhitungan di atas ditemukan nilai 10,76 sama dengan 0,123 dikali T per 3,5 dikurangi 0,064. Lalu dari perhitungan di atas didapatkan lagi 10,76 sama dengan 0,123 dikali T per 3,436. Selanjutnya kita pindah ruaskan supaya dapat dihitung menjadi 10,76 dikali 3,436 sama dengan 0,123 dikali dengan T. Kita pindah ruaskan sehingga T nya menjadi sendiri supaya suhunya dapat diketahui, sehingga ini kita kalikan, ditemukan angka sebesar 36,97 dengan 0,123 ini dipindah ruaskan ke kiri,
sehingga 36,97 dibagi oleh 0,127 sama dengan dibagi oleh 0,123 sama dengan T, sehingga ditemukan suhu sebesar T sebesar 300,56. Untuk menggunakan yang selanjutnya adalah menggunakan persamaan van der Waals. Persamaan van der Waals sebagai berikut: P sama dengan N kali R kali T per V min dikurangi N kali B. Kemudian bagian ini dikurangi oleh A dikali N kuadrat per dibagi volume kuadrat. Lalu kita substitusikan dari nilai yang sudah diketahui, sehingga diketahui nilai P sebesar 10,76, nilai L, nilai N atau mol sebesar 1,502 dikali oleh R sebesar ini 0,082 dikali T. Kemudian dibagi oleh 3,5 dikurangi nilai N kali B sebesar 1,502 dikali 0,0427 dikurangi oleh, kemudian bagian ini dikurangi oleh 3,59 dikali 1,502 kuadrat per 3,5 kuadrat. Ditemukan nilai sebesar berikut. Di sini kita memindah ruaskan nilai 3,436 ke ruas kiri, sehingga 3,436 dikali 10,76 sama dengan 0,123 dikali T dikurangi 8,009 per 12,26, sehingga nilai T sama dengan 3,436 dikali 10,76 per 0,123 dikurangi oleh 8,009 per 12,25, sehingga 300,580. Dari sini 300,580 dikurangi oleh nilai sebelah sini, sebelah kanan sebesar 0,66, sehingga ditemukan nilai T atau suhu sebesar 299,848. Lanjut kita ke nomor 5 dengan soal sebuah sampel 7,50 kg gas oksigen mengisi labu 100 liter pada suhu 289 derajat Celcius. Berapa tekanan gas dihitung dari persamaan keadaan van der Waals. Dimulai dari diketahui massa dari O2 adalah 7,5 kg. 7,5 kg ini sama dengan 7.500 gram. Nah, nilai ini digunakan untuk mencari mol dari O2, yaitu massa dari O2 sebesar 7.500 per mR dari O2. mR O2 itu adalah 16 dikalikan jumlahnya, yaitu 2 O2, sehingga menjadi 32, sehingga 7.500 per 32 sama dengan 234,4 mol. Ini adalah mol dari O2. Kemudian diketahui juga V
sebesar 100 liter. Untuk T, suhu sebesar 289 Celcius sama dengan, kita rubah ke Kelvin, ditambahkan 273 sehingga ditemukan suhu sebesar 562 derajat Kelvin. Untuk nilai A dari O2 adalah 1,36 dan untuk nilai B dari O2 sama dengan 0,0318. Ditanya tekanan menurut persamaan van der Waals. Untuk penyelesaiannya, kita tuliskan dulu rumus dari persamaan van der Waals. Nah, setelah menuliskan rumus, kita lakukan substitusi dari nilai yang kita ketahui ke rumus dari persamaan van der Waals. Kita mencari P, yaitu tekanan, N sebesar N atau mol dari O2 itu sebesar 234,4 dikalikan dengan R sebesar 0,082 dikali T atau suhu sebesar 562 dibagi oleh V sebesar 100, kemudian dikurangi oleh nilai N dikali B, yaitu sebesar 2. Untuk nilai N nya 234,4 dikalikan nilai B sebesar 0,0318, kemudian dikurangi oleh A yang memiliki nilai sebesar 1,36 dikalikan oleh nilai dari N kuadrat sebesar 234,4 kuadrat. 1,36 dikali 234,4 kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai V nya juga, yaitu sebesar 100 kuadrat. Selanjutnya, dari perhitungan ini dan ini ditemukan nilai sebesar, untuk yang ini sebesar 10 P sama dengan 10.802 per 92,55 dikurangi 74.722,9 per 10.000, sehingga ditemukan penjumlahan 116,7 dikurangi 7,47229, sehingga tekanannya ditemukan sebesar 109,22. Lanjut ke pertanyaan nomor 6. Jelaskan penurunan rumus persamaan gas nyata dan gas van der Waals. Sebelumnya, gas ideal itu adalah gas yang membuang sifat-sifat yang dapat mengurangi gas tersebut dapat diamati, sehingga diberlakukan gas ideal dengan membuang sifat-sifat tersebut. Nah, di sini dalam persamaan di sini dengan ditambahkannya koreksi pada P atau tekanan untuk mengkompensasi interaksi antar molekul dan mengurangi dari suhu V yang menjelaskan volume dari molekul gas. Nah,
Karena gas ideal adalah gas yang menghilangkan sifat-sifat yang mengurangi gas tersebut dapat diamati. Nah, dalam gas nyata tersebut kita memerlukan koreksi supaya gas masih dapat diamati dengan menambahkan faktor pada koreksi tekanan dan juga volume. Untuk koreksi tekanan kita menambahkan A N kuadrat per V kuadrat dalam persamaannya, dan juga untuk koreksi volume kita tambahkan faktor yaitu N kali B, sehingga turunan dari gas ideal yang persamaan gas ideal tersebut adalah P kali V sama dengan N kali R kali T, sehingga P ditambah dengan koreksi dari tekanan tadi yaitu A N kuadrat per V kuadrat dikali dengan V dikurangi oleh koreksi dari V tadi yaitu N kali B sama dengan N kali R kali T. Kemudian untuk V min NB ini kita pindah ruaskan ke kanan, sehingga P plus AN kuadrat per V kuadrat sama dengan N kali R kali T per V min NB. Lalu kita pindah ruaskan lagi, sehingga di sisi kiri cuma ada P. Lalu membentuk persamaan P sama dengan N kali R kali T per V min N kali B dikurangi oleh A N kuadrat per V kuadrat. Berikut tadi adalah penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.